Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama-sama dalam acara kuliah umum dengan tema Mengapa Milenial Harus Kuliah. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Haji Bambang Widyatomo. Kepada Bapak Profesor Haji Bambang Widyatomo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat taufik hidayahnya. Pagi hari ini kita dapat bertemu bersilaturahim dalam rangka mengkaji mau kemana kita masa depan. Lihat tema kita yaitu mengapa milenial harus kuliah. Tema ini begitu saya pidato pulang nanti, saya nggak masuk milenial. Saya nggak masuk. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu, para dosen dan mahasiswa. Kondisi ke depan kita itu kita masuk dalam era disrupsi. Satu zaman yang susah diprediksi. Hari ini terjadi juga. Enggak ada yang Al-Ghuraba mau seminar di hotel begini, enggak kebayang itu. Sekarang terjadi. Jadi kalau Anda berpikir ke depan buat plan cuma satu, gagal Anda. Daerah disrupsi itu kondisi enggak menentu. Maka kalau buat plan harus plan A, plan B, plan C, minimal 3, kalau syukur 4. Kalau A gagal, plan B masuk. B gagal, plan C masuk. Kalau enggak, plan D masih ada. Kalau enggak begitu, Anda berantakan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Institut Agama Islam Al-Ghuraba kepada Bapak Widianto Kurniawan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puji syukur hari ini Allah memberikan kita nikmat yang tidak kita bisa beli di mana-mana, yaitu sehat. Ya. Jadi kita syukuri hari ini Allah memberikan nikmat yang luar biasa, kesehatan, dan insya Allah kita terhindar dari segala macam penyakit yang hari ini masih mewabah. Awalnya kita nggak tahu dapat dananya dari mana, tapi karena itu tadi, networking, sinergi, kolaborasi kami yang lakukan, alhamdulillah berbagai macam perusahaan, orang tua asuh membantu kami. Jadi buktikan bahwa adik-adik mahasiswa, bahwa kalian memang pantas duduk, kalian memang pantas bisa berdiri di Institut Agama Islam Al-Ghuraba dengan karya-karya gitu. Ya. Jadi kalau ada orang yang bilang, apa sih yang sudah dibikin milenial hari ini? Mari kita jawab hari ini. Kenapa milenial harus kuliah? Gitu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas salah dan lupanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor yang sudah menyampaikan sambutannya. Baik, sampailah kita pada acara pokok kuliah umum, yakni dengan tema Mengapa Milenial Harus Kuliah. Nah, mengapa sih? Oke, baik, langsung saja. Acara ini akan dipandu oleh moderator kita dan sekaligus dosen Institut Agama Islam Al-Ghuraba yang nggak kalah milenialnya, yaitu kepada Bapak Edi Sugianto MPD, dan juga kepada narasumber kita hari ini Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Tibraya.
Kepada Bapak Edi dan juga Bapak Profesor Dr. Ahmad dipersilahkan untuk naik panggung dan menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, di hadapan kita semuanya Bapak kita, guru kita, Profesor Dr. Ahmad Tib Raya MA. Beliau adalah guru besar di Universitas Islam Negeri Jakarta ya Pak. Beliau adalah yang kalau saya baca sekilas, beliau adalah seorang yang benar yang dikatakan Pak Iwan tadi. Beliau adalah ahli bahasa Arab, tidak bahasa Arab saja sebenarnya, bahasa Inggris juga Pak. Kemudian beliau yang saya tahu juga seorang mufassir ya. Kita hari ini akan membahas tentang mengapa sih milenial harus kuliah. Nah, karena ini pertanyaan, maka kita akan mendapatkan jawaban-jawaban dari Prof. Ahmad Tib Raya. Jawaban-jawaban ini nantinya akan tentunya akan bermanfaat dan mencerahkan bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita persilahkan kepada Prof. Ahmad Tib Raya untuk menyampaikan berbagai jawaban yang sudah disiapkan. Terima kasih, Prof. Izinkan saya berdiri ya di sini. Sudah capek duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, mencari ilmu itu bukan saja kewajiban, tapi kebutuhan. Banyak sekali perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang menggambarkan kelebihan ilmu, yang menggambarkan tentang kelebihan orang yang berilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu. Misalnya tadi ayat yang dibacakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwa orang-orang yang berilmu dari orang-orang yang beriman itu akan diangkat derajatnya oleh Allah sekian banyak derajat. Sekian banyak derajat, bukan satu derajat tapi derajat. Kemudian Allah lagi bertanya, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang berilmu dengan tidak? Allah tidak menjawab karena kita semua sudah tahu. Pasti beda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Di dalam hadis juga banyak sekali hadis. Antara lain misalnya hadis yang sangat populer, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu wajib setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Jadi ketika istri saya bertanya, Katib, kenapa hadis ini ala kulli muslimin doang, tidak ala kulli muslimatin? Saya bilang begini, kalau sebuah kata digunakan jenisnya laki-laki, tidak disebutkan perempuan, tapi itu dalam kaitan dengan perintah agama, itu including dengan perempuan. Coba saudara lihat ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman laki-laki, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Apa kata para perempuan? Alhamdulillah, kami tidak dikenai perintah. Bukan. Apabila disebutkan dalam perintah itu laki-laki, itu termasuk di dalamnya perempuan, walaupun tidak disebutkan perempuan. Itu namanya perintahnya umum
kepada siapa saja. Ya. Kalau disebutkan laki-laki secara khusus berarti ada tujuan tertentu dari penyebutan itu. Karena itu kawan-kawan sekalian, mencari ilmu adalah kewajiban. Kalau kita sudah mencari ilmu berarti kita sudah melaksanakan kewajiban agama. Kemudian kalau sudah kita mencari ilmu, maka ilmu kita butuhkan dalam menjalani kehidupan. Kalau saya ingin bercerita kepada kawan-kawan, saya lahir di Bima tahun 55. Lebih tua Pak Bambang daripada saya. Tapi Pak Bambang masih jiwa milenialnya luar biasa, sama dengan saya. Usia sekarang ini 65 tahun. Banyak yang bertanya, Prof. Tip, usianya berapa? 65. Anda percaya katanya. Paling baru 50. Ya, kalau Anda tidak percaya kan tidak mengurangi kesegaran hidup saya sebelum gitu. Lahir 21 April 55, usia masih sangat ini. Kemudian saya belajarnya di mana? Di Makassar. Naik perahu ketika itu 7 hari baru sampai. Kemudian di Makassar saya pilih Fakultas Adab. Dan Fakultas Adab itu saya masuki dicemohin oleh kawan-kawan saya. Ngapain katanya Tibraya masuk Fakultas Adab? Fakultas yang tidak punya prospek. Tidak punya masa depan. Yang punya masa depan itu adalah Fakultas Syariah karena bisa jadi hakim. Yang tarbiyah bisa jadi guru. Yang usuluddin bisa jadi pegawai penerangan. Dua fakultas itu tidak punya masa depan. Fakultas Adab dengan dakwah. Setelah sekarang teman-teman saya yang mengatakan itu kepada saya tidak tahu kemana perginya. Saya tidak tahu kemana. Mereka yang cemohkan saya, di hakim juga tidak, di guru juga tidak, di pegawai penerangan juga tidak. Tapi saya lebih hebat daripada mereka. Apa konsepnya? Karena saya mencari ilmu untuk ilmu, bukan untuk jabatan. Nah, itu persoalannya. Karena itulah maka dalam pandangan saya mencari ilmu itu sebuah kewajiban dan mencari ilmu menjadi kebutuhan. Kemudian saudara sekalian, saya BA tahun 77 dalam bahasa Arab. Doktorandus tahun 80 bahasa Arab. Tahun 78 masuk IKIP jurusan bahasa Inggris, tamat tahun 86. Bahasa Inggris. Makanya tadi moderator kita bilang sebenarnya bukan bahasa Arab saja, bahasa Inggris juga. Silakan nanti kalau mau pakai bahasa Inggris kita berbahasa Inggris, kalau pakai bahasa Arab silakan bahasa Arab. Itu. Kemudian kawan-kawan saya S2 tahun 89, tamat 91. Ilmunya ilmu studi Islam tapi konsentrasinya bahasa Arab. Doktornya 98, doktornya bidang bahasa Arab, konsisten. Profesornya setahun kemudian 99, dalam usia berapa? Dalam usia 44 tahun. Ya. Saya tidak pernah mengira bahwa saya akan bisa profesor. Saya dulu di kampung, pergi tani kalau waktu bertani, musim kemiri ke gunung, ambil kemiri, cari kemiri. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak cari kemiri lagi, sudah di Jakarta. Sekarang yang dicari ilmu terus. Apa yang ingin saya katakan kepada kawan-kawan? Bahwa inilah kita mencari ilmu. Saudara-saudara sekalian, Al-Ghuraba sekarang yang menjadi tempat kuliah kalian, sampai saya kaget, perkembangannya begitu cepat. Pembukaannya kawan-kawan pada masa saya menjadi wakor, belum lama. Tapi begitu laju kecepatan larinya, luar biasa. Luar biasa. Ketika saya masuk di Kopertai, saya mendengar bahwa ada Al-Ghuraba yang mati suri, kata Pak Iwan tadi. Kalau itu harus dihidupkan kembali itu kalau sudah mati suri. Saya langsung hubungi waktu itu Pak Bambang dengan kawan-kawan termasuk Pak Iwan datang ke saya, Prof kami ingin begini-begini. Itu yang saya mau. Kita hidupkan kembali.
Dan apa? Dalam proses perjalanan baru 2 tahun, sudah kencangnya kayak luar biasa. Sampai saya kaget. Kemudian saya diundang khusus, belum pernah ada institut yang ada di wilayah Kopertais ini yang mengundang saya pergi makan di hotel berbintang 6. Kecuali keluarga besar Institut Agama Islam Al-Ghuraba. Ternyata apa di sana? Saya pikir ada apa Pak Iwan undang? Ternyata apa? Beliau menyampaikan rencana pengembangan Al-Ghuraba. Dan itu yang saya suka. Saya sampaikan bahwa kita segera lakukan upaya-upaya, dan kira-kira seminggu atau 2 minggu yang lalu sudah aktif di emisnya Kementerian Agama dan sudah aktif di pedediktinya Mendikbud. Saya langsung telepon, minta sama Ibu Emi langsung telepon aja mereka. Tolong diaktifkan itu pedediktinya Al-Ghuraba, langsung aktif. Dalam waktu singkat kawan-kawan, kita akan melakukan pendampingan borang untuk pembukaan prodi baru. Ada 3 prodi baru akan kita buka. Kata Pak Iwan, sudah siap proposalnya. Saya kaget, minggu yang lalu belum. Gimana cara kerjanya? Waktu bertemu saya di Hotel Grand Hyatt, hanya beliau mengatakan kita akan siapkan Prof. Tadi laporannya sudah siap. Dan ini terus terang aja yang saya suka dari Al-Ghuraba. Pendeknya mau kecepatan tinggi terus. Dan saya insya Allah mendorong. Kopertais itu kerjanya begini. Kalau perguruan tingginya ada di depan, saya di belakang, saya dorong dia. Kalau saya di depan, saya tarik ke depan. Kalau di samping kiri kanannya, saya tarik tangan kanannya. Di samping kirinya, saya tarik tangan kirinya. Kalau tidak bergerak, saya dari atas, saya tekan kepalanya. Ini yang saya lakukan. Karena apa? Perguruan tinggi keagamaan Islam yang ada di bawah Kopertais itu ujung tombak pendidikan agama negeri. Ujung tombak pendidikan agama yang ada di sini. Karena apa? Karena mereka mendatangi masyarakat muslim. Perguruan tinggi negeri didatangi oleh masyarakat muslim. Itu persoalannya. Al-Ghuraba mendatangi para duafa dari kaum muslimin, sementara PTKIN itu adalah didatangi oleh al-agniya minal muslimin. Saya tahu kok perkembangan itu, saya tahu. Karena itulah maka saudara-saudara sekalian, kesempatan sekarang ini digunakan dengan baik. Dan mengapa sih harusnya saudara-saudara mencari ilmu? Tadi sudah saya katakan dari awal, ilmu itu, mencari ilmu adalah sebuah kewajiban, mencari ilmu adalah sebuah kebutuhan. Saya ingat Nabi Sulaiman alaihi salam ketika diminta oleh Allah, ya Sulaiman, saya minta memilih 1 dari 3 ini. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua itu harta, yang ketiga jabatan. Kata Sulaiman, Nabi Sulaiman, ya Allah, 3-tiganya bagus, boleh nggak saya pilih 3-tiganya? Tidak boleh. Salah satunya aja yang bisa dipilih. Rupanya Nabi Sulaiman berpikir panjang, apa yang dipilih? Kalau salah pilih ini gawat. Apa yang dipilih oleh beliau? Ilmu. Dengan ilmu beliau mendapatkan harta yang melimpah, kekayaan yang melimpah, sampai-sampai semut pun menjadi kekayaannya. Kemudian beliau mendapatkan jabatan sebagai raja ketika itu, di samping sebagai nabi. Itu gara-gara apa? Gara-gara ilmu. Karena itu kawan-kawan sekalian, mengapa kawan-kawan ini harus mencari ilmu? Karena apa kata Ali bin Abi Thalib? Ajarkanlah anak-anak kalian, karena anak-anakmu itu akan hidup di sebuah masa yang tantangannya sangat berbeda dengan tantangan yang dihadapi oleh kalian. Kalau saudara-saudara sekalian, saya dulu waktu kuliah, apa? Tidak makan setiap hari biasa. Tidak makan 2 hari selalu. Tidak makan 3 hari pernah. Itulah yang paling menyakitkan. Tidak makan 3 hari. Semua kekayaan kita ketika itu sudah kita gadai, sudah tidak ada lagi.
3 hari itu bukan main-main. Tapi saya sudah punya pemahaman, kalau saya meninggal dalam mencari ilmu, insya Allah dapat surga saya, karena syahid. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih sehat. Itu gara-gara makan yang tidak teratur itulah sampai sekarang mah saya tidak bisa dihilangkan. Iya. Karena itu. Seandainya saya tidak sekolah, saya panggil adik saya Pak Bambang, Pak Iwan 9. Saya yang kedua, Pak Hamdan Julfa itu yang orang bilang sangat ganteng itu yang kelima. Hamdan Julfa mantan ketua MK itu adik yang kelima. Dia lebih putih daripada saya dan dia lebih gagah kata orang. Oh ya. Halo? Oh, benar ya. Ini kalau sudah lemas begini sudah. Bahaya itu. Untung dilihat lemas. Ya. Pantasan suara saya sampai tertarik, saya punya urat perut. Rupanya sudah lemah, dia punya baterai. Ya. Baik. Karena itu maka saya bilang sama adik-adik saya, adik-adik semua yang 9 orang, kita tahu kan tanah yang ditinggalkan oleh ayah itu 2 petak sawah. Kalau kita bagi 9, berarti 9 dari 2 petak sawah itu. Mungkin ketika saya berebutan dengan adik-adik saya mau lebih besar tanah itu daripada yang lain, pasti akan berbahaya. Akan bunuh-membunuh gara-gara memperebutkan sawah. Tapi dengan ilmu sekarang, tidak ada lagi yang memikirkan sawah itu mau diapain, tidak ada lagi yang pikir. Karena apa? Sudah ada modal ilmu yang luar biasa yang kita cari, yang tuntut selama ini. Karena itulah kata Nabi, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris bagi para nabi. Kemudian orang-orang yang mencari ilmu itu tidak diwariskan kepada mereka dinar dan dirham, tidak dalam bentuk materi, tetapi kepada mereka itu diwariskan ilmu, kata Rasulullah. Ilmu yang diwariskan. Sampai-sampai kawan-kawan sekalian, ini cerita nostalgia. Dulu waktu saya selesai dari Fakultas Adab tahun 80, beberapa orang tua itu incar saya karena ada anak perempuannya. Ada seorang ayah yang minta sama saya, kalau kau mau kawin dengan putri saya siapkan rumah dengan segala isinya. Yang penting bersedia mau menikah dengan anak saya. Saya bilang, Pak, kekayaan saya itu tidak terlihat banyak sekali. Lebih daripada rumah yang Bapak mau siapkan. Nanti Pak saya pertimbangkan dulu, hanya tidak jadi. Terpaksa Ibu Musda yang dapat. Jadi yang lain gagal untuk menggapai saya, tapi Ibu Musda yang berhasil. Ibu Musda tidak membawa apa-apa, tapi apa? Karena dia seorang ilmuwan. Ibu Musda itu kawan-kawan, istri saya, profesornya lebih muda lagi dari saya, usia 39. Karena dia tidak mau melihat orang lain lebih maju daripada dia. Dia mesti kejar. Karena itu, maka prinsipnya sama dengan saya. Kalau ada yang bertanya, Prof, bagaimana suasana di rumah diskusi terus? Dulu iya, sekarang tidak. Dulu bahkan malam-malam pernah diskusi. Apa diskusinya? Tentang menikahi ahli kitab. Sudah jam 10, kita sudah di tempat tidur, ibu tanya, Katib, pandangannya Kak Atib itu tentang ahli kitab, menikahi ahli kitab bagaimana? Saya bilang, ini untuk bahan makalah apa bahan apa? Saya bilang begitu. Saya bilang begini, ahlu kitab pada masa Nabi itu banyak yang muwahhid, banyak yang bertauhid. Walaupun mereka belum beriman kepada Nabi Muhammad, tapi mereka bertauhid. Tapi sekarang mana ahlu kitab yang bertauhid? Tidak ada lagi. Karena pasti musyrik. Maka saya haramkan menikahi ahli kitab yang sekarang. Apa kata istri saya? Pandangannya kolot. Kolotnya kenapa? Pak Quraisy saja katanya tidak seperti itu. Beda Pak Quraisy sebagai guru saya, beda saya sebagai muridnya. Sebelum gitu. Kecuali saya bilang, saya bolehkan seorang muslim nikah dengan seorang perempuan non muslim
ketika tidak ada lagi satu muslimah di situ. Di Indonesia apa? Mau milih yang gadis, ada yang gadis. Mau milih gadis tua, ada. Gadis 20 tahun, ada. Mau milih janda, janda tidak punya anak, ada. Mau yang anak satu, ada. Kalau mau langsung jadi punya anak. Tinggal milih, saya bilang begitu. Yang pakai jilbab, iya. Yang tidak pakai jilbab, iya. Tinggal milih. Tetapi ketika dalam komunitas yang tidak ada muslimahnya, boleh. Itu, karena apa? Kata Nabi, fazfar bijatidin kan, carilah yang punya agama, kata Nabi. Ini kawan-kawan karena ilmu. Nah, baik, saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan, sudah saya tegaskan tadi, ilmu adalah kewajiban, mencari ilmu kewajiban, mencari ilmu kebutuhan. Dua-duanya. Sekarang kalau Anda ketika mencari ilmu itu apa yang dibutuhkan? Tadi itu baik Pak Iwan maupun Pak Bambang memberi isyarat di awal, kita harus bersemangat. Yang pertama adalah kemauan yang keras. Harus ada dalam diri kita kemauan yang keras. Kemudian tenaga yang besar. Ini harus ada ini. Kalau kemauannya lemah-lemah sedikit, ilmu tidak didapat. Kalau tenaganya kurang sedikit, ilmunya tidak didapat. Kemudian yang ketiga, membutuhkan waktu yang banyak. Tidak bisa sambilan. Karena apa? Saudara akan terkejar dengan waktu. Ada batas waktu 8 semester. Kemudian lingkungan yang mendukung. Jadi 4 ini selalu dibutuhkan oleh seseorang yang sedang mencari ilmu. Kemauan yang keras, tenaga yang besar, waktu yang banyak, dan lingkungan yang mendukung. Karena itu maka kalau saudara sedang dalam suasana single, tidak punya pasangan, pastilah bisa terdukung dengan suasana itu. Tapi kalau sudah punya istri, itu sudah banyak pertimbangan. Sudah banyak pertimbangan. Karena itu semasa masih sendirian, carilah ilmu itu sampai kapanpun. Tapi pada umumnya perempuan dia bilang begini, Pak, bagaimana kalau ilmunya sudah tinggi? Takutnya tidak ada lagi yang mau dekat. Ada. Saya sering kali menjadi tempat konsultasi kalau perempuan-perempuan. Pak, katanya kalau kita mau jadi dokter tinggi-tinggi, katanya tidak ada lagi laki-laki yang mau. Siapa bilang? Tergantung pendekatan. Baik. Yang berikut. Faktor kunci yang menentukan berhasilnya seseorang ada berapa? Ada 7. Yang pertama saya sebut dengan al-harsu. Al-harsu itu kemauan dan niat yang keras. Jadi al-harsu itu kemauan yang keras. Al-juhdu itu kesungguhan dalam mencari ilmu. Kemudian at-tama'u, kemauan ingin mendapatkan lebih banyak. Jadi, kalau sudah mendapatkan satu ilmu, jangan berhenti pada ilmu itu. Kalau sudah kita mencapai yang kedua, jangan berhenti pada yang kedua itu, cari lagi. Kalau sudah sampai pada yang ketiga, cari lagi. Jadi selamanya kita selalu rakus terhadap ilmu. At-tama itu rakus terhadap ilmu. Saya, Pak Bambang, biasa saya bercanda kepada kawan-kawan saya. Kalau Anda hanya S1, mata kailnya 1. Kalau Anda S2, mata kailnya 2. Kalau Anda S3, mata kailnya 3. Kalau Anda profesor, mata kailnya 4, ditambah dengan pukat harimau. Jadi kalau S1 turunkan kailnya, mungkin ada ikan yang mendapatkan, yang didapatkan, tapi 1 aja. Kalau 2 mata kailnya boleh jadi 2, kalau 3 mata kailnya 3. Kalau 4, profesor mata kailnya 4. Tapi ketika seorang profesor bosan menunggu yang 4 itu tidak ada, sudahlah, tak angkat ini kail, lalu kita pakai pukat harimau, menangkap semua ikan yang tidak mau dekat kepada kail tadi itu. Tetapi sekarang itu mendapat profesor itu rumitnya bukan main. Bapak ya, rumitnya bukan main. Karena apa? Sudah ada macam-macam persyaratannya. Karena apa? Karena di tengah-tengah dunia yang gencar ini, yang dunia yang pesat ini, maka persyaratan pun diperketat. Ada
ada Scopus lah, ada apalah, luar biasa. Itu yang luar biasa dari ilmu itu. Kemudian saya biasa juga canda sama mereka. Saya itu enak sekali kalau profesor. Kenapa? Saya ibaratkan begini. Ketika dikasih honor, itu beda honornya. Kalau S1 ditanya oleh pengurusnya, kamu kasih berapa itu yang penceramah? Sekian Pak. Oh kelebihan, dikurangi lagi dari situ. Kelebihan, kebanyakan. Kalau S2 berapa? Pas lah. Kalau S3 kurang. Kalau S3 tanpa profesor, kamu mau kasih berapa? Sekian. Tega-teganya kamu mau kasih sekian profesor. Akhirnya apa? Tambah 2 kali lipat. Maka amplopnya lebih tebal daripada yang S2, daripada yang S1. Tapi ini bukan berarti ada kaitannya dengan honor saya di sini banyak, enggak. Tidak ada hubungannya ke situ. Ini contoh-contoh untuk memberikan motivasi kepada orang-orang agar selalu mencari ilmu. Baik. At-tama'u. Kemudian al-hasadu. Al-hasadu itu kita harus iri kepada orang yang punya ilmu. Prof. Tibraya sudah profesor, saya ingin menjadi seperti dia. Itu iri itu. Iri dalam hal ini diperbolehkan dalam agama. Silakan iri, aduh, Pak Bambang itu bisa profesor, saya iri sama Pak Bambang. Kejar itu ilmu. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah doa. Doa itu menurut saya kunci. Saya sudah banyak menggunakan doa, dan itu alhamdulillah makbul terus. Makbul terus. Baik, yang keenam adalah as-sabru. As-sabru itu begini. Ketika kita menghadapi persoalan dalam mencari ilmu, maka sabar menjadi kunci di dalam menghadapi kesulitan yang kita hadapi. Nah, seorang yang sedang mencari ilmu harus memiliki kekuatan dalam dirinya, kekuatan sabar. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh dan terakhir adalah syukur. Jadi nanti orang yang berilmu, kalau dia sudah mendapatkan ilmu, dia biasa saja. Dia tidak sombong dengan ilmu yang dimilikinya. Kalau orang yang syukur, apapun yang didapatkan dalam kehidupannya seperti biasa saja. Orang yang sabar tidak kelihatan dia kecil hati ketika dia menghadapi kesulitan. Karena apa? Karena dia mengatur kehidupannya. Kawan-kawan sekalian, saya termasuk yang selalu pegang kuat kepada ini. Ad-du'a, doa, as-sabru, sabar, as-syukru, syukur. Makanya seringkali oleh teman-teman di UN Jakarta bilang begini, itu Prof. Tip itu orang yang tidak ada susahnya. Karena apa? Saya tidak mau dipengaruhi oleh suasana, tapi saya mengatur suasana. Kalau ada hal yang tidak menyenangkan saya, biasa saja. Kalau ada orang yang ada sesuatu yang menggembirakan saya, biasa saja. Ada orang kan, kalau ada yang menggembirakan, itu lupa daratan. Tetapi kalau dia mendapatkan hal yang tidak menyenangkan bagi dirinya, langsung ambruk. Padahal suasana itu harus dilewati oleh siapapun. Karena itu maka saya kalau mendapatkan sesuatu tidak menyenangkan, biasa saja. Kalau mendapatkan yang menyenangkan, biasa saja. Itu sikap hidup. Baik. Ilmu itu kawan-kawan dari sisi kita, dari posisi kita, bisa jauh, bisa dekat. Ilmu bisa jauh dari kita, bisa dekat. Karena itu maka kita dituntut untuk mencarinya. Walaupun ilmu itu dekat, kita dituntut mencarinya. Apalagi kalau ilmu itu jauh. Saya kawan-kawan kalau kuliah di UIN, mahasiswa masuk kelas harus matikan HP, tidak boleh ada HP. Ketika ada mahasiswa lihat HP sambil saya ngajar, saya usir keluar. Anda keluar. Mengapa? Teman-temannya yang serius saja mendengarkan ilmu, yang didapat tidak pernah 100%. 50%, 60%, tidak pernah 100%. Karena apa? Ilmu yang diberikan itu tidak pernah full diterima oleh anak murid. Tidak pernah. Karena itulah maka guru itu disebut sebagai mudarris. Mudarris itu yang memberikan motivasi untuk belajar.
Beda dengan muallim. Saya hampir bikin berkelahi dua dosen. Saya bilang, dia tanya saya setelah mengajar dia tanya, hal alamta? La, ma'alam tu. Walakin darrastu. Oh dia bilang, mal farqu baina alamtu wa darrastu. Itu kalau saya mengatakan alam tu berarti ana muallim. Kalau ana muallim, sombong sekali Pak Tip. Mengajarkan mahasiswanya yang dia tidak tahu. Karena boleh jadi mahasiswa kita lebih banyak tahu daripada dosennya. Maka kita menggunakan darrastu. Mendorong mereka untuk belajar. Nah, mudarris itu motivator untuk belajar. Muallim mengajarkan yang tidak tahu. Maka itulah sebabnya maka muallim itu cocok kalau guru madrasah ibtidaiyah, guru sanawiyah. Guru aliyah itu sudah tidak cocok. Karena apa? Boleh jadi siswanya lebih tahu daripada gurunya. Sebagai dosen tidak boleh muallim itu, mudarris. Karena apa? Mahasiswanya lebih banyak kesempatannya daripada dosennya. Boleh jadi mahasiswa lebih banyak tahu daripada dosennya. Maka disebutlah ana mudarris fi kulliyah at-tarbiyah. Saya dosen di situ, bukan muallim. Muallim itu hanyalah Allah atau betul-betul guru, seperti guru TK oke, guru PIAUD oke, guru madrasah ibtidaiyah oke, guru sanawiyah oke. Karena kita memberikan ilmu kepada mereka. Tapi aliyah mereka sudah banyak membaca, mereka sudah banyak melihat, mereka sudah banyak menyaksikan. Karena itu maka dia jadi mudarris. Yang berikutnya, ilmu itu harus dicari. Oh, masih ada waktu. Sedikit lagi. Ada pertanyaan kan? Ada tanya jawab ya? Oke. Kemudian yang berikutnya, kebahagiaan yang tertinggi itu adalah kebahagiaan ketika kita mendapatkan ilmu itu. Bayangkan saudara-saudara sekalian, menyusun disertasi itu sampai berdarah-darah. Menyusun tesis berdarah-darah, menyusun skripsi berdarah-darah. Ketika diumumkan, dengan ini saya nyatakan, saudara lulus dalam ujian dan mendapatkan gelar SPD ya? SPD. Apa? Kata mereka, semua beban selama ini hilang tanpa terasa. Coba. Nanti saksikan ketika Anda nanti diputuskan seperti itu. Rupanya ini yang dikatakan Prof. Tip itu. Setelah master, setelah mendengarkan jawaban-jawaban saudara dan berdasarkan diskusi dengan para penguji, sudah dinyatakan lulus, memperoleh master, MPD. Alhamdulillah. Sampai ada yang syukur-syukur. Seperti beban itu tidak tahu seperti hilang ditelan kegembiraan. Demikian seterusnya. Jadi saya sudah mendapatkan berapa kali ya? BA, S1 IAIN, S1 IKIP, S2, S3. Kemudian profesor. Profesor itu ketika itu tahun 99 belum ada orang profesor dalam usia 44 tahun, belum. Di seluruh Indonesia ketika itu belum ada. Hanya satu-satunya orang Bima yang ada lahir dari kampung sana bisa jadi profesor dalam usia sangat muda. Kegembiraan yang luar biasa. Sampai apa? Ketika pengukuhan kata rektor, kita gabung dengan wisuda, saya tidak mau. Kita gabung dengan profesor lain, tidak mau saya. Saya hanya ingin menunjukkan kepada orang, inilah Tibraya satu-satunya profesor bahasa Arab yang paling muda. Karena apa kawan-kawan? Di masa pengukuhan boleh kita sombong, turun dari situ biasa-biasa saja. Gitu. Karena apa? Kita harus bangga dengan ilmu kita. Pada saat pengukuhan saya Pak Imam, sampai teman-teman sampai sekarang masih ingat. Itu pada pidato pengukuhan saya, fungsi huruful jar dalam penafsiran dan istinbat hukum. Fungsi huruful jar itu min, ila, an, ala, fi, ruba itu. Ketika saya menyampaikan, coba kita lihat bagaimana bi itu bisa berfungsi. Misalnya, dakhaltul fasla, saya memasuki kelas. Kalau memasuki kelas berarti seluruh badan saya masuk ke dalam kelas. Dakhaltu ala mra'atin, saya masuk kepada perempuan. Tapi jangan salah kira itu masuk kemana.
perempuan yang ada dalam ruangan, tetapi saya dari luar. Dakhaltu ala mra'atin, saya memasuk ke perempuan yang ada di dalam kelas. Bagaimana kalau kita memasukkan sesuatu kepada perempuan? Bahasanya, dakhaltu bimra'atin. Saya memasuk kepada perempuan, masuknya majazi, sebagian saja yang masuk, tidak seluruhnya. Beda. Dakhaltul mar'ata, saya masuk ke dalam perempuan. Bagaimana Pak Ti bisa masuk ke dalam badan perempuan? Itu dakhala langsung. Dakhala ala mra'atin, menghadap kepada perempuan yang ada dalam ruangan. Dakhaltu bimra'atin, itulah berarti kawan-kawan belum paham sebagian kenapa tidak ada yang tertawa ketika saya katakan dakhaltu bimra'atin. Malu ya? Kalau saya mengatakan begini, dakhaltu musda mulia. Gimana Pak Tip bisa masuk badannya sebesar itu masuk ke badannya Ibu Musda? Tidak masuk akal. Dakhaltu ala musda mulia berarti saya masuk menghadap ke Ibu Musda yang ada dalam ruangan. Kalau saya bilang dakhaltu bi musda mulia, saya tidak mau bilang lagi kalau itu. Tidak ada perlu penjelasan. Itu begitu hebatnya bedanya ungkapan-ungkapan itu. Sampai sekarang kalau teman-teman ketemu saya, Pak Tip, saya masih ingat dakhaltu bimra'atin itu katanya gitu. Oh iya. Berarti ketika dia dahala bimra'atihi, berarti dia ingat itu yang saya ingat kata Pak Tip itu. Baik. Inilah kawan-kawan sekalian kebahagiaan yang tertinggi yang kita rasakan pada saat ilmu itu kita capai. Baik, saya kira itu nanti kita isi dengan tanya jawab mungkin lebih hebat lagi. Kalau saya ikuti ini masih ada 2 halaman. Tapi insya Allah nanti Mbak Galdis nanti akan memberikan materi itu, sengaja saya siapkan. Sampai tadi pagi selesainya persiapan itu jam 8 pagi. Ini PowerPoint saya yang disampaikan pada hari ini, karena kemarin sore luar biasa acara, sampai pulang itu setengah 8 tidur, kemudian makalahnya saya sempurnakan tadi pagi sampai jam 8 pagi sebelum ke sini. Itu saya kira saya ingin menyatakan kepada kawan-kawan, ucapkan selamat sudah bergabung di Institut Agama Islam Al-Ghuraba. Saya terus terang aja akan membantu terus Al-Ghuraba, karena bantuan yang saya berikan selalu diresponi dengan cepat oleh Pak Bambang, oleh Pak Iwan. Akan saya bantu terus. Bahkan dalam waktu singkat, saya akan mendampingi beliau pembukaan prodi baru. Ada 3 prodi baru yang akan dibuka dan akan saya dampingi, dan akan segera dimasukkan ke Kopertais untuk segera diajukan ke kementerian untuk mendapatkan izin operasional prodi baru itu. Nanti akan menjadi, ya. Istilah saya begini kawan-kawan. Saya di Kopertais itu bilang begini, saya tidak mau ada prodi yang tidak jalan. Apalagi namanya kalau ditutup, saya tidak mau. Saya tidak mau ada perguruan tinggi yang tidak jalan. Saya mau perguruan tinggi itu jalan terus. Apalagi namanya ditutup, saya tidak mau. Saya akan dampingi, saya akan tegur perguruan tinggi yang tidak cepat-cepat. Tapi Pak Iwan tidak perlu ditegur, karena apa? Rupanya luar biasa ini Pak Iwan, tenaga luar dan tenaga dalam yang dipakai Pak Iwan. Saya kira itu, terima kasih banyak atas perhatiannya, dan itu kita nanti kalau diskusi. Baik, terima kasih. Terima kasih Prof. Ahmad Tip Raya. Mungkin kita berikan tepuk tangan dulu kepada ayahanda kita. Baik teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kami buka sesi tanya jawab mungkin. 3 penanya untuk sesi pertama, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriar Dariswari dari Komunikasi Penyiaran Islam, Pak. Saya ingin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa mencari ilmu merupakan suatu kewajiban dan mencari ilmu merupakan suatu kebutuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, sekarang kan di eranya zaman milenial ya Pak, sudah banyak pekerjaan yang nggak harus menuntut kita buat kuliah, misalkan seperti ojek online dan sebagainya gitu loh. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi pemikiran-pemikiran yang apa ya? Jadi ketika ada orang berpandangan bahwa ngapain gue kuliah gitu loh, jadi ojek online pun sekarang bisa, atau kita bisa usaha lain yang nggak harus
kita kuliah gitu, terus bagaimana cara kita untuk menyikapi misalkan kita lagi kuliah nih, suka ada pemikiran gini Pak, nanti setelah kuliah gue mau kemana gitu loh, nanti setelah kuliah gue harus ngapain, apa yang harus gue lakuin gitu. Jadi iya oke, belajar, tetapi masih ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu Pak. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tujuan saya buat kuliah itu nantinya tuh buat apa, setelah lulus itu saya itu mau kemana. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab. Langsung saya kira lebih baik satu-satu. Begini, saya itu punya pandangan, ya. Ilmu itu ada yang diperoleh secara informal, ada ilmu yang diperoleh secara formal. Memang sekarang ini fasilitas untuk belajar itu begitu banyak. Kita bisa belajar dari internet, kita belajar dari Google, kita belajar dari buku. Tapi belajar seperti itu adalah belajar dalam bentuk informal, yang diistilahkan oleh sebagian orang itu otodidak. Nah, tetapi di zaman sekarang itu belajar seperti itu tidak cukup. Harus kita belajar secara formal. Secara formal itu kita harus belajar di tempat atau di lembaga pendidikan, sehingga nanti kita secara formal mendapatkan predikat yang terkait dengan ilmu yang kita miliki. Karena itu maka dua cara memperoleh ilmu itu dilakukan dua-dua. Nah, seseorang yang sedang belajar secara formal, itu ilmunya menjadi sedikit ketika dia tidak secara mandiri mencari ilmu di berbagai sumber. Dia bisa mendapatkannya dari buku, dia bisa mendapatkan dari sumber-sumber belajar yang lain. Kalau ada orang mengatakan, ngapain lo belajar, toh juga jadi penganggur, itulah pemahaman yang salah terhadap sikap mencari ilmu. Itu pemahaman yang keliru itu. Saya terus terang aja, beberapa kali saya mengatakan, ada moratorium terhadap pendidikan PAI. Saya itu langsung bilang begini, moratoriumnya karena apa? Sudah kewalahan alumninya. Saya bilang begini, soal pekerjaan mereka setelah selesai mencari ilmu itu bukan urusan kita, urusan Allah. Daripada mereka dibiarkan tidak mencari ilmu, kemudian dipaksa untuk masuk pada bidang-bidang yang mereka memang tidak sesuai dengan bidangnya. Menurut saya, jangan moratorium itu bidang PAI. Dulu kan ada moratorium itu PAI itu. Saya bilang sebaiknya tidak. Karena apa? Kewajiban kita membuka peluang untuk belajar ilmu. Nanti soal pekerjaan yang Allah yang atur, bukan kita. Karena itu maka kalau ada orang mengatakan, ngapain lo cari ilmu, ngapain cari kuliah, itu pandangan yang salah terhadap upaya untuk mendapatkan ilmu itu. Karena itu kalau menurut saya tidak usah dengar yang begitu. Hal kita bilang dalam hati, inilah rupanya pandangan orang yang tidak punya ilmu. Gitu. Ya, saya dulu, bayangkan dulu sekitar tahun 80-an, berusaha untuk ke luar negeri. 40 orang yang dites, yang lulus hanya 2 orang, Jakarta dan Jogja. Mereka itulah yang ke luar negeri. Sesudah itu ada lagi tes, saya pikir begini aja. Daripada saya tidak mendapatkan doktor di luar negeri, saya akan berupaya mencari doktor dalam negeri. Toh nanti kalau sudah doktor, orang tidak bertanya, doktornya di mana? Nah, yang orang lihat adalah bagaimana kemampuan kita, kompetensi kita setelah kita doktor. Setelah itu apa yang terjadi? Mereka tanya kepada saya, Prof. Tip, dulu Prof. Tip doktornya di luar negeri di mana? Enggak, dalam negeri. Nggak masuk akal katanya gitu. Kenapa nggak masuk akal? Soalnya kiprahnya itu lebih hebat daripada dokter-dokter luar negeri. Ya, saya bilang begini, kita itu kalau sudah dokter begini bebas berkompetisi, saya bilang begitu. Kita berkompetisi. Banyak teman-teman saya yang dari luar negeri tidak kedengaran. Padahal mereka dari luar negeri. Ketika Wahbah Zuhaili, mungkin bapak-bapak kenal, anak-anakku kenal, yang mengarang fikih itu, Al-Fiqhul Islam Adilah itu, ketika saya mendampingi beliau dari sini ke Makassar untuk menghadiri seminar internasional, dia bilang apa sama saya? Anda dulu belajar bahasa Arab di mana? Di negara Arab mana?
Enggak pernah belajar, enggak masuk akal kata beliau. Anda ini dengan bahasa fusahanya bagus, pasti belajar negara Arab. Enggak pernah. Enggak masuk akal saya katanya gitu. Terus Anda belajar di mana? Saya belajar di Makassar, guru saya dari alumni Al-Azhar. Saya nanti ketemu, kata dia. Ketemu. Kata beliau, saya kagum terhadap murid Bapak ini katanya. Bahasa Arabnya fusha dan bahasa Arab yang standar dia pakai, dan saya kagum. Apa? Kita berkompetisi di situ. Karena itu kalau ada pandangan seperti itu, jangan mau kalah. Persoalannya sekarang ini, anak-anakku sekarang dihadapi dengan persoalan yang banyak. Persoalannya bukan sedikit. Orang tua tidak punya kemampuan. Syukurlah, Institut Agama Islam Al-Ghuraba tadi itu 70% dapat beasiswa. Tinggal nanti yang 30% itu Pak Iwan. Iya. Luar biasa, luar biasa. Ini pandangan yang keliru tentang mencari ilmu itu. Carilah ilmu, tidak usah takut dengan apa ngomongan orang. Saya kira itu ya. Baik Prof, terima kasih. Mungkin beralih ke penanya yang kedua. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati guru kita Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA. Saya Profesor bernama Munawir Umar. Kemarin baru selesai wisuda magister di UIN Jakarta di SPS. Oh, Alhamdulillah, syukur. Tepuk tangan dong. Masya Allah, Masya Allah. Dan Masternya apa? Masternya apa? tafsir. Oh, luar biasa. Alhamdulillah baru selesai kemarin dan mau melanjut doktor kemarin belum kesampaian karena tidak lulus beasiswa Basnas. Jadi ditunda dulu. Tunda dulu. Oke. Ditunda dulu. Mungkin Bila perlu nanti kalau Anda butuh rekomendasi, datang aja di ruangan. Mantap. Insyaallah siap, Bro. Berkah dan dukungan dan doa, Bro. Ya. Tadi alhamdulillah banyak sekali paparan-paparan dan motivasi yang disampaikan oleh guru kami tentang bagaimana mencari ilmu, dan motivasi saya juga terus menggebu-gebu untuk mencari ilmu. Bahkan saya targetkan itu sebelum 30 sudah doktor. Saya targetkan begitu. Nah, di antara motivasi-motivasi yang disampaikan tadi oleh guru kami, bahwa seolah-olah ada pandangan bahwa mungkin Prof sampaikan tadi dalam keberhasilan Bapak Prof tadi ada misalnya tahan lapar dalam menuntut ilmu, kemudian harus tahan lapar sampai tinggal 3 hari begitu. Nah, bagaimana kira-kira Prof? Apakah banyak orang itu yang bercerita saya berhasil begini karena perjuangan saya begini begitu. Nah, dalam konteks hari ini banyak mahasiswa yang diberikan beasiswa misalnya Prof. Diberikan beasiswa S1, S2 sampai S3 bahkan. Tapi kenyataannya saya lihat di lapangan itu kompetensi mereka kadang lebih rendah begitu karena diberikan beasiswa begitu. Ada malasnya begitu, Prof. Nah, untuk mengatasi hal ini dalam mahasiswa itu bagaimana, Prof? Mungkin untuk saya sendiri dan mahasiswa-mahasiswa dan teman-teman lainnya. Kemudian tadi ada di antara paparan Prof tadi mengenai misalnya orang sudah berpasangan dalam menuntut ilmu itu, sudah punya istri ataupun sudah punya suami, sudah agak kurang greget ilmunya. Nawir kayaknya Sudah greget. Mungkin di antara paparan Prof tadi. Itu bagaimana Prof? Kadang ada orang persepsi, udah saya nggak usah nikah aja, saya meniti karir dengan sendiri saja, tidak perlu ada istri, tidak perlu ada suami. Bagaimana kira-kira Prof? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Anda sudah punya istri kan? Nah, belum Prof. Belum berani. Ya, silahkan Prof. Baik. Jangan takut kawin. Karena kata Al-Quran, apabila kamu merasa miskin, Allah akan membuat kalian kaya. Saya dulu waktu kawin, utang dulu untuk kawin. Akhirnya dalam setahun terbayar itu utang. Lu setakut dengan itu. Nah, dalam kaitan dengan mencari ilmu, memang perlu ada kesungguhan. Kesungguhan yang tadi yang saya sebutkan beberapa syarat tadi itu menjadi sesuatu yang penting. Jangan menjadikan halangan mencari ilmu ketika sudah berpasangan.
Saya kawin itu 84. Kemudian ke Jakarta untuk masuk S2 89. Istri saya masih di Makassar, saya datang ke sini. Itu sampai sekarang apa yang saya alami? Alergi. Alergi. Kalau ditanya oleh teman-teman, alergi kenapa Prof? Ini gara-gara istri. Kenapa gara-gara istri? Itu kan karena istri tidak ada, terpaksa masak sendiri. Yang kedua, terpaksa goreng telur sendiri. Satu pagi itu 2 telur, siang 2 telur, malam 3 telur. Besok lagi begitu. Bulan kedua kata dokter, Anda alergi telur. Saya bilang aja, kenapa Pak Tipi itu alergi? Itu gara-gara istri. Jadi gara-garanya langsung aja diambil situ karena istri tidak ada yang datang ke situ, istri masih di Makassar. Saya masak sendiri, cuci sendiri, urus sendiri, tidur sendiri dan semuanya sendiri. Setelah 8 bulan kemudian Ibu Musda datang pindah. Ya, tetapi sudah terlanjur alergi. Karena itu tidak ada halangan. Terus akhirnya apa? Setelah saya masuk tahun kedua, tahun 90, Ibu Musda juga datang dan dia ini. Itu waktu itu ini cerita nyata. Saya bilang sama ibu, kau masuk kuliah. Apa alasannya? Saya tidak usah kuliah, biar Kak Atip aja dulu kuliah. Karena apa? Untuk Kak Atip saja sendiri setengah mati. Kalau saya masuk kuliah, bagaimana setengah matinya? Mungkin sudah mati kita. Kata ayah saya, kalau orang yang mencari ilmu itu akan dilindungi oleh malaikat. Malaikat itu menghempaskan sayapnya, ayo pencari ilmu, kemana kau mau pergi aku akan antar. Artinya apa? Bahwa Allah memberikan rahmat kepada orang yang berilmu. Mencari ilmu. Saya ketika itu dapat beasiswa, berapa beasiswanya? 200.000 1 bulan. Itu pun seringkali terlambat. Bantuan dari lembaga saya, tidak ada. Jadi 200 lebih. Jadi utang kita ada karena tidak cukup. Kemudian S3 hanya dapat 275. Saya dapat beasiswa, 1 beasiswa 2 orang dengan Profesor Dede Rosyada. Terpaksa bagi 2, hanya 131 orang. Bisa dibayangkan, 130.000 untuk hidup 1 bulan. Tapi apa? Allah menghendaki. Sehat walafiat. Teman-teman saya yang enggan pergi mencari ilmu, dia bilang, saya sudah hitung Prof, gaji saya tidak cukup untuk hidup 1 bulan. Untuk istri saya, untuk anak saya, kemudian untuk buku-buku yang lain, tidak cukup. Begini, kamu berangkat saya ke Jakarta, makamnya Makassar itu Pak, banyak profesornya karena saya suruh semua. Kalau kamu ada kesulitan, hubungi saya akan bantu. Sambil catat semua biaya yang kamu keluarkan. Setelah dokter, kamu hitung. Betul-betul setelah dokter dia hitung. Pak Prof, ini uang saya yang saya belanjakan lebih banyak dari yang saya hitung gaji saya setiap bulan. Dari mana datangnya itu uang? Itulah janji Allah. Setiap orang mencari ilmu akan diberi rahmat oleh Allah. Kadangkala ada sekarang yang sudah dirjen-dirjen di situ. Kalau apa? Pak, itu keponakan tadi rumah sudah tidak ada susunya. Saya kasih uang. Tapi saya tidak mau bilang. Kalau saya sebut karena orangnya sudah terkenal dan Anda akan tahu. Ada juga selesai ujian promosi, teman-temannya satu ruangan itu menuntut. Pak, ini kita ini belum ada yang makan, belum ada makan malam, mau makan malam ini. Harus ditraktir. Kata dia diam-diam aja. Traktirlah, kita ini kan semua datang di sana belum makan malam. Karena waktu itu ujiannya malam. Dibisikin saya, Bro, uangku sudah tidak ada, dia bilang gitu. Habis untuk promosi. Sudah, suruh masuk aja semua, nanti saya yang bayar. Ya. Mumpung kan kesempatan untuk bersedekah kepada orang yang sedang lapar. Karena apa yang saya tahu, bersedekah kepada orang yang lapar, di akhirat nanti ditanya, ada aku yang datang kepadamu wahai hambaku, tapi engkau tidak memberikan makanan kepadaku. Ya Allah, bagaimana engkau bisa lapar? Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Ada hambaku yang datang kepadamu minta makanan, tapi kamu tidak kasih. Seandainya engkau kasih makanan itu, maka engkau akan melihat aku di samping yang meminta makanan itu, kata Allah. Dan akan ada makanan itu di sini kalau seandainya engkau memberikannya pada waktu itu. Tidak usah takut.
Belajar aja terus. Dan nanti yang berbahaya itu kalau perempuan sama suaminya. Semoga nanti mendapatkan suami yang mengizinkan belajar terus. Itulah saya katakan tadi, faktor lingkungan. Ada faktor lingkungan yang tidak mendukung. Silakan belajar terus. Ya, sambil belajar sambil mencari pasangan hidup. Anda kalau seperti itu, kalau Anda seperti itu, Anda belum mengalami ketenangan hidup. Iya, kawin dulu baru tenang. Ya. Karena apa kata Al-Quran kan, litaskunu ilaiha, supaya kalian jadi tenang kepada perempuan itu. Ya kalau belum kawin, belum tenang. Harus kawin ya Prof ya? Satu nawir. Ya. Prof, saya mau nanya, tadi kan Prof sudah memaparkan bahwasanya ilmu itu kita harus punya 4 hal. Yang pertama, kemauan yang keras, yang kedua tenaga yang kuat, yang ketiga waktu yang banyak, dan keempat lingkungan yang bagus. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana cara Prof memanage waktu agar kita bisa tetap fokus kuliah tapi tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban kita yang lain. Dan juga saya mau menanyakan juga bagaimana tips and trick Prof pada saat merasa jenuh dalam soal menuntut ilmu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Soal memanage waktu. Ya. Saya itu punya rahasia hidup. Mungkin rahasia saya sama dengan Pak Bambang. Yaitu yang pertama, saya mau sehat jasmani, matilah. Kalau mau sehat jasmani, matilah. Matilah, makan dan minumlah, hanya amankanlah diri, T itu tidurlah, I itu istirahatlah, lah itu olahragalah. Itu resep hidup sehat saya. Nah, saya tidak pernah mengabaikan itu. Saya ini orang yang tidak pernah makan KFC, belum pernah seumur hidup. Kemudian belum pernah makan pizza, namanya pizza itu apa? Saya tanya mereka. Ini Pak, gini, enggak pernah. Minum Coca-Cola pernah 1 kali, hanya sekali itu aja. Sampai sekarang belum pernah. Minum Sprite belum pernah. Setelah itu saya tahu, ternyata itu akan mengganggu kesehatan. Jadi saya minumnya air putih aja, pagi, siang, air putih terus. Makanya, sehingga terpengaruh pada badan saya kelihatan putih terus. Enggak pernah hitam seperti Coca-Cola itu. Iya. Itu, jadi karena itu maka saya jaga dalam hal itu, dan saya kalau jenuh saya istirahat. Tapi istirahatnya tidak saya atur istirahat saya. Saya tidur malam, jam 10 malam sampai setengah 4 pagi. Kerja saya apa? Pagi itu belajar, pagi itu membaca, pagi itu menulis di Facebook. Kalau saudara nanti lihat Facebook saya, Ahmad Ibraya, setiap pagi jam 6 sudah keluar, atau paling lambat jam 7, sudah keluar setiap hari. Saya nulis sejak tanggal 6 Januari 2015, sampai hari ini belum pernah berhenti sekalipun, sehari pun belum pernah. Pernah mendapatkan penghargaan rekor dunia muri oleh Jaya Suprana, sebagai penulis tidak pernah berhenti di Facebook. Sampai sekarang kalau anak-anakku sekalian mau lihat di Facebook, cari Ahmad Ibraya atau Ahmad Ibraya Al-Yamini, ada 2 di situ. Tidak pernah berhenti. Mengajar iya, menulis iya. Videonya cari, videonya Profesor Ahmad Ibraya. Cuma saya belum pernah ceramah di situ mencari jodoh, belum deh kayaknya. Belum, nanti cari di situ. Saya atur betul sehingga tidak ini. Saya rasakan kalau saya orang yang tidak suka begadang. Enggak suka. Tidurnya teratur, mulai jam 10 sampai jam setengah 4 pagi, itu kebiasaan saya. Kemudian tadi yang terakhir, bagaimana mengatur waktu itu, saya betul-betul mengatur waktu, tetapi saya tidak boleh mengurangi istirahat saya. Kalau ada pekerjaan saya, apapun pekerjaan, saya hentikan kalau sudah sampai jam 10. Konsisten. Kemudian makan tepat waktu. Tidur siang tepat waktu. Jam 12 sampai jam 12 sampai jam 1 saya istirahat. Di kantor, kalau saya ada menjabat di UIN Jakarta, saya cari dulu ruangan tempat tidurnya mana.
Kalau tidak ada, diadakan, wajib. Karena tidurnya mulai jam 12 sampai jam 1. Tapi kalau yang repot itu kalau acaranya sampai jam 1, ya itu tinggal rebahkan badan. Gitu. Kemudian, olahraga. Sampai sekarang Pak Bambang saya masih bisa naik sepeda 15 kilo. Mutar dari rumah, jalan di Ponegoro, kemudian jalan Imam Bonjol, kemudian Sudirman, kemudian Gatot Subroto, lewat Kampung Melayu. Itu hampir 15 kilo. Jalan pagi Pak Bambang masih kuat, 5 kilo jalan kaki. Saya kalau sudah mulai keluar, saya pencet HP saya itu ada di situ, telapak kaki itu menunjukkan jalan. Sudah, saya jalan 4.920 meter. Hampir 1 jam. Ini memang yang perlu. Jadi mengatur waktu itu menjadi sangat penting. Karena itu banyak-banyakan contoh-contoh yang diberikan, al-waktu kasaif kata orang Arab, time is money kata orang Inggris. Silakan diatur itu. Jangan waktu yang mengatur kita. Mahasiswa kita sekarang kan pada umumnya beri tugas itu, kalau diberi tugas nanti kira-kira 2 hari sebelumnya baru kerjakan tugasnya, padahal judulnya kira-kira 2 bulan yang lalu dikasih. Kira-kira 2 hari sebelum presentasi baru dia kejar-kejaran. Hanya apa? Tidak bisa tidur. Sudah ngamuk-ngamuk lah, sudah marah-marah. Jangan ribut, saya lagi nulis makalah. Padahal apa? Salahnya dia sendiri, kenapa tunda? Besok pagi tidak konsentrasi menyajikan makalahnya. Karena apa? Karena kurang tidur, sudah pusing lah, semalam kurang makan, repot. Diaturlah waktu sebaik mungkin. Ya sekira itu ya. Oke. Masih ada lagi? Oke. Baik, karena waktunya sudah kan harus tepat waktu ya, Prof. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Masih boleh? Satu lagi? Ya, dari sini belum kayaknya satu. Itu ada supaya seimbang. Kesetaraan gender biar laki ada perempuan gitu. Kawan-kawan sekalian boleh juga mengikuti pengkajian tafsir saya di Salam Radio. Bisa di YouTube-nya, bisa nanti kalau linknya kepada siapa saya kasih ya linknya. Nanti Galdi saja sampaikan. Setiap Senin jam 6 sampai 6.30 pagi, 6.45 pagi, setiap Senin dan Kamis. Oh itu seru, sekarang lagi bahas tentang berlaku adil menurut Al-Quran, berlaku adil terhadap perempuan menurut Al-Quran. Seru. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Zikro dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Saya mau bertanya, Prof, penting nggak sih seorang wanita itu harus S1 apa S2 apa dia cukup aja sih udah SMA nikah gitu? Kebanyakan kan sekarang wanita sekarang ngapain sih kuliah, mau kawin aja gitu, kawin gitu. Apa ya udah ngurusin dapur, apa kasih motivasi lah Prof buat perempuan, penting apa harus S1 S2 mungkin. Sekian Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya calonnya kan. Sekalian dengan tadi siapa? Sekalian singkat aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Prof yang kami hormati, Prof. Dr. Ahmad Tipraya. Saya Miftahul Huda. Pertama kali bertemu Prof itu 8 tahun yang lalu. Waktu itu saya masih jadi mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Arab di UIN Syaikhul Jakarta. Dan terakhir bertemu 2016 dengan Prof. Waktu itu Prof yang menguji kompres saya. Waktu itu berebut ya, kita ingin diuji Prof itu. Karena tahu diuji Prof pasti Prof kan sibuk, pasti pertanyaan sedikit gitu. Iya. Sudah lama sekali saya ingin bertemu dengan Prof, tapi alhamdulillah saat ini dipertemukan. 2016 dan saya 2017 tidak sempat bertemu dengan Prof karena harus hijrah ke Khartoum, Sudan melanjutkan studi. Dan saat ini saya menjadi pengampu mata kuliah bahasa Arab di Institut
Agama Islam Al-Ghuraba. Saya mengabdi penuh di institut ini, alhamdulillah berkat keberkahan Prof itu sendiri. Ya, Prof, dari tadi Prof itu banyak memberikan motivasi untuk adik-adik kami tercinta ya di institut ini. Saat ini mohon motivasi juga untuk kami para pengajar ya. Yang saya ingat pertama kali bertemu Prof itu, Prof waktu itu mengampu mata kuliah Nahwu, dan saat itu Prof itu membuat Nahwu itu menjadi mudah sekali. Gramatikal Arab itu sangat mudah, padahal waktu sebelumnya saya belajar tuh berasa sulit. Nah, barangkali Prof bisa memberikan tips bagi kami pengajar di sini agar memberikan pengajaran kepada adik-adik mahasiswa ini menjadi mudah dan mengasihkan seperti Prof dulu. Begitu Prof, terima kasih. Baik, sana satu lagi, singkat aja. Seperti jawab sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Profesor Dr. Ahmad Tibraya. Nama saya Nisa Fitria Salsabila dari Fakultas Tarbiyah. Mohon izin bertanya, Prof. Bahwa menuntut ilmu itu kewajiban bagi kita semua. Tapi terkadang banyak orang yang takut akan kegagalan karena kan sifat hati ini bolak-balik gitu. Terkadang kalau lagi semangat, kalau lagi down gitu kan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara menyikapi hati yang sering merasa akan takut akan kegagalan itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya langsung jawab. Pandangan yang menyatakan bahwa perempuan tidak perlu tinggi-tinggi sekolah, itu pandangan yang salah. Coba mungkin dimatikan itu dulu baiknya. Ya, baik ya. Itu pandangan yang salah. Itu di dalam sejarah disebutkan bahwa kalau ada perempuan yang tidak setara ilmunya dengan laki-laki, itu menjadi beban. Di Mesir itu, kenapa katanya itu di situ ada pembaharuan muncul di Mesir? Karena banyak perempuannya waktu itu dianggap tidak sekolah. Maka timbullah buku yang namanya Tahrirul Mar'ah, yang ditulis oleh Qasim Amin untuk membebaskan perempuan dari belenggu-belenggu yang seperti itu. Tadi pagi saya memberikan kuliah di Salam Radio itu, wanita harus diberdayakan. Wanita harus diberdayakan, tidak boleh wanita dibiarkan mereka menjadi golongan manusia yang tidak berilmu. Jadi kalau dia sudah tamat SMA, tidak usah lanjutlah, kamu kawin aja. Itu pandangan yang sempit. Karena itu maka berilah kesempatan kepada perempuan. Karena mereka juga punya hak yang sama dengan laki-laki dalam hal seperti itu. Nah, kalau ada pandangan yang mengatakan, sudahlah Anda usah tinggi-tinggi perempuan mencari ilmu. Carilah ilmu setinggi-tingginya. Sambil nanti saya bilang, kalau kalian juga tidak mencari ilmu, kurung di rumah terus, siapa yang mau melihat? Kalau sudah wanita tidak pernah dilihat orang, maka pastilah susah dapat jodoh. Ya kan? Makanya kalau ada orang dipingi terus, susah. Sementara saudara-saudara sepupunya mencari orang lain, kan gitu. Kalau dibiarkan seperti itu, maka perempuan menjadi beban. Karena saya tahu Bapak Ibu, banyak sekali ibu-ibu yang merasa gelisah kalau anaknya sudah usia 20, 25. Itu sudah mulai gelisah mereka, bagaimana ini Pak Ustaz, ini anak saya sudah usia 25 kok belum ada jodohnya. Sudah, langsung aja mereka minta, Pak Ustaz ada doa dapat jodoh enggak? Ada, nanti saya kasih. Dikasih doa mendapat jodoh, alhamdulillah. Kalau sudah dapat jodoh, dia bilang begini, Pak Ustaz harus hadir di pernikahan anak saya, karena Ustaz memberikan doa. Belum pernah ada laporan yang menyatakan saya tidak dapat, selalu mereka bilang dapat. Saya khawatirnya, kalau mereka tidak dapat, bilang begini mereka, Pak, saya sudah cari setengah mati tidak dapat-dapat. Bagaimana kalau Pak Ustaz saja jadi suami anak saya? Belum ada yang begitu. Belum ada yang begitu, selalu. Saya kalau habis pengajian Pak, ada saja ibu-ibu itu yang datang menghadap. Saya layani. Dan saya betul-betul kasih ilmu untuk mendapatkan jodoh. Kalau kawan-kawan yang mau segera mendapat jodoh, hari ini saya WA ke Galdis, nanti disebarkan kepada yang
gadis-gadis. Ada di HP saya itu. Ada di HP saya nanti supaya nanti insya Allah. Ada amalan-amalannya. Karena itu jangan pernah menjadikan perempuan tertinggal, ya, jangan. Biarkan mereka itu dengan fitrahnya untuk mencari ilmu, kemudian kita dukung. Baik, yang tadi bagaimana mengajarkan yang mudah. Saya memang selalu, Pak Bambang, saya itu mengajar selalu semester 1. Jadi jurusan bahasa Arab. Kenapa? Saya ingin mengajarkan mereka ilmu bahasa Arab yang sederhana. Itu kalau mereka datang masuk, misalnya al-mudarrisu qa'imun, al-mudarrisu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Itu ilmu dari mana? Dari guru saya, Pak, katanya gitu. Yang lain ketika mendengarkan penjelasan seperti itu, Pak, saya bingung, Pak, yang diucapkan oleh teman saya, katanya gitu. Yang penting itu begini, sederhana aja. Al-mudarrisu mubtada'un marfu'un bid-dhammah. Cukup 3 aja karena kuncinya al-mubtada'u marfu'un bid-dhammah. Cukup kuncinya 3, enggak usah panjang. Pada akhirnya juga sampai ke situ. Saya mengajarkan seperti itu. Ternyata mereka punya kesan. Ketika mereka di semester 1 itu banyak sekali yang mau pindah, Pak. Pak, bahasa Arab susah. Saya mau pindah aja, begini. Ikuti saudara kuliah saya dulu, nanti setelah itu semester 2 saya pindahkan. Setelah semester 2, Pak, saya bilang, kamu sekarang boleh pindah. Enggak mau lagi, Pak, kenapa? Ternyata bahasa Arab itu enggak susah. Kalau mau orang belajar bahasa Arab, Pak, kalau mau minggu depan tidak datang lagi, kasihlah kursus yang rumit. Minggu depan enggak ada lagi yang datang. Tapi kalau kita mau agar mereka selalu senang dengan belajar, kita kasih yang mudah-mudah. Jangan dulu kasih yang sulit-sulit. Jangan dulu kayak tadi, dahaltul mar'ata, dahaltu alal mar'ati, dahaltu bir, itu ribet. Jangan dulu diajarkan yang sulit. Nanti kalau sudah mulai mapan baru. Kemudian yang sana, tadi apa tadi? Oke, itulah tadi kuncinya. Berdoalah kepada Allah agar Anda selalu sukses. Ketika ada Anda kegagalan, bilang aja, oh iya, memang tidak ada keberhasilan tanpa kegagalan dulu. Itu dulu. Jadi itulah tadi makanya sabar menghadapi kegagalan. Jadi nanti ketika Anda sukses, maka siaplah menghadapi kesuksesan itu dengan rasa syukur yang tinggi kepada Allah. Ya, saya itu selalu begitu. Ketika tidak ada uang, biasa saja. Ketika banyak uang, biasa saja. Sehingga orang mengatakan pada saya, Prof Tip itu kapan susahnya ya, katanya gitu. Itu tadi, ketika saya banyak uang, biasa saja. Ketika tidak banyak uang, biasa saja. Sampai-sampai supir, saya bilang sama supir, kamu tahu nggak, uang saya tinggal 50.000 di kantong. Tapi mana ada orang yang bilang sama saya tidak punya uang. Bajunya mentereng, sikapnya biasa saja. Karena apa? Sikap hidup yang kita hadapi ketika menghadapi itu biasa saja. Kegagalan itu tidak ada usaha, tidak ada keberhasilan yang tidak ada kegagalan misalnya. Tidak ada kesuksesan yang kita raih kecuali sebelumnya itu ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Saya kan banyak mahasiswa yang terlambat selesai, saya panggil mereka. Mahasiswa saya kalau dalam bimbingan saya, Pak Bambang, tidak ada yang lambat selesai, tidak ada. Kalau mereka lambat selesai, saya panggil. Saudara sudah lama tidak menghadap sama saya, sekarang datang. Ada apa? Ini Prof, begini-begini. Tidak bisa begitu. Saudara harus selesai cepat. Sudah bawa disertasinya, gimana disertasimu ini? Ya Pak, terserah Bapak aja, mau diapain? Tidak, bukan mau diapain. Saya sekarang mau tanda tangan, silakan ujian cepat. Kan toh juga saudara bertanggung jawab. Sudah, selesai cepat. Yang repot itu, kalau ada 2 promotor, promotornya saya 1, promotor yang lain susahnya bukan main. Profesor ini kan susah, mau ditelepon susah. Mau diminta saran dari orang berbahaya lagi. Saya hanya bilang begini, sekarang mulai hari ini fatihahkan dosenmu bersama istrimu. Mulai habis sholat fardu, doakan. Al-Fatihah untuk profesor ini, mudah-mudahan dijinakkan hatinya oleh Allah. Begitu aja. Betul-betul terjadi. Saya sudah lama tanda tangan, dosen 1 belum. Terus akhirnya apa? Dia lapor, Pak,
Saya sudah dipanggil oleh beliau, katanya suruh menghadap. Sudah dari mana? Kata sudah lama saya tunggu-tunggu katanya gitu. Betul-betul Prof, doanya mujarab, saya bilang gitu. Ya itu. Kalau mau ujian tertutup, saya kasih tahu mereka kuncinya. Kalau ujian tertutup begini, jangan sok pintar. Sok bodoh. Sok bodoh itu diam-diam aja banyak. Kalau ditanya komentar, apa komentar Anda baru jawab. Manggut-manggut aja, saya sudah catat Pak, begitu aja. Jangan suka menunjukkan kepintaran ketika ujian tertutup. Pasti perubahannya banyak. Itu rahasianya. Kalau ujian terbuka, tunjukkan diri Anda bahwa Anda orang hebat. Bila perlu, katakan saja, menurut pendapat ulama ini, padahal boleh jadi bukan pendapatnya, tapi Anda ambil sembarangan aja itu pendapatnya. Anda tunjukkan dirinya. Tapi sebelum ujian saya bilang begitu, Anda apa yang Anda baca? Bacakan takbir 7 kali di atas kepala semua para penguji, saya bilang begitu. Ketika dia masuk, jangan berkomat kamit, dalam hati aja, baca di atasnya. Tapi ketika saya lewat, tolong jangan dibacakan kepada saya bilang begitu. Karena dosis yang saya kasih, dosis rendah, ada sama saya dosis tinggi, akan bahaya itu, saya bilang begitu. Jadi betul-betul diajar Pak. Mereka bilang, Pak, memang tidak ada rasa takutnya dengan baca itu Pak. So diajarin, saya bilang begitu. Kalau saudara membacakan itu kepada saya, malah Anda itu ketika saya bertanya, keluar keringat dingin kayak jagung, saya bilang begitu. Karena dosis tingginya ada sama saya, yang saya kasih dosis rendah, saya bilang begitu. Itu saya kira ya. Oke, baik Prof. Kita aturkan jazakumullah khair kepada guru kita Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA, sudah memberikan banyak sekali ilmu dan pencerahan pada hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dalam menghadapi era-era ke depan kita yang sangat tidak menentu, kata Prof Bambang. Mungkin setidaknya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwasanya menuntut ilmu itu bukan hanya kewajiban tapi kebutuhan untuk menghadapi atau menyongsong masa depan. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya mencari ilmu itu harus dengan kemauan yang keras, tenaga yang besar, waktu yang banyak, lingkungan yang mendukung ya. Kemudian faktor-faktor keberhasilan dalam menuntut ilmu, yaitu kemauan dan niat yang keras, kesungguhan, kemudian kemauan ingin mendapatkan lebih banyak, kemudian iri dalam tanda kutip kepada orang yang berilmu, doa dan sabar serta syukur. Semoga apa yang disampaikan dan ilmu-ilmu yang disampaikan tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita untuk menyongsong masa depan kita ke depan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Tibraya, juga kepada moderator kita hari ini Bapak Edi Sugianto. Acara selanjutnya adalah penyerahan plakat kepada narasumber acara kuliah umum pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Tibraya MA, yang akan diberikan oleh Bapak Widianto Kurniawan selaku Rektor Institut Agama Islam Al-Ghurabah. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, silakan kepada Bapak Edi untuk memberikan kenang-kenangan, juga kepada Bapak Rektor ada kenang-kenangan dari selanjutnya kenang-kenangan dari dosen Yahya Al-Ghurabah untuk Pak Rektor, persilahkan Pak. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Munawir. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma rabbana la tusallit alayna bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bizambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Munawir. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.